Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Santrinya apa santri? Tahu nggak? Itu mengalahkan sehorek. Ya? Untung meninggal runtuh. Ya? Benar-benar luar biasa semangat. Semoga menilai kebaikan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa ketuker? Ketuker. Snacknya ketuker. Ada yang beri makan ini. Ya saya masih Udah habis nih. Ini udah habis nih. tidak masing-masing ya, barangnya masing-masing. Semoga nggak ketuker. Ya. Pengamanan kehilangan barang tidak ditanggung oleh Sohibul Bait. Ya, kehilangan snack ya, semuanya dijaga. Itu dimakan Bu daripada hilang. Ya, makan habisin. Ya, udah habis. Yang udah habis diem, gak usah minta lagi. Persediaan terbatas. Udah aman, snack? Kembali ke pemiliknya. Kalau nggak jelas, ntar ribut tapi bikin status malah. Gara-gara snack bikin status. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik wa alaihi. ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Wa qala Rasulullah aidan, zayyinu majalisakum bi salati alayya fa inna salatakum nurul lakum yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jam 10 lewat 10. Kita janji dulu ngaji sampai jam berapa? Masih sampai mati. Ngaji sampai maghrib. Jangan nanya ke orang DM ya. Itu sampai mati. Jangan nanya. Ntar seumur hidup di sini. Beda ya. Kecuali orang DM mau ngaji sampai berapa? Kalau kita wanita, perempuan, seorang ibu, seorang istri, ya ngaji pagi jangan sampai duhur, ya. Halo, ngaji pagi jangan sampai duhur. Kalau ngaji setelah ya pada waktu duhur jangan sampai asar. Kalau ngaji pada waktu asar jangan sampai ya. Kalau waktunya itu memang benar-benar diatur. Ya, kalau ngaji waktu maghrib jangan sampai Jam 9, jam 10. Jangan sampai jam 10. Ntar kita baru asar. melebihi dari batas diizinkan oleh khawatir suami nunggu-nunggu daripada nyusul ya. Daripada nyusul ke pengajian ya,
mana istriku ya, kok sampai jam segini belum pulang ya. Kalau bapak-bapak laki-laki ngaji di masjid ya, dari habis maghrib sampai jam 11 itu ngaruh ya. Kalau dari sore seumpama sampai isya enggak apa-apa, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau perempuan, kita istri ngaji ada batasnya, karena utamanya kita sebagai seorang istri di rumah. Ini duduk di sini semuanya di rumah beres. Ada yang teriak beres nggak masak. Ya, semuanya ya beresin dulu baru berangkat. Agar apa ya? Kita semua melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau duduk di sini ini semuanya hanya menambah fadhailul amal kita, menambah amal-amal soleh kita. Ya, tugas utama kita di dalam rumah. Makanya kalau laki-laki itu boleh, karena perempuan itu bisa ditinggal meskipun agak lama. Kalau laki-laki nggak bisa ditinggal agak lama. Apalagi ditinggal, nggak ditinggal aja bermasalah kalau laki-laki. Ya, laki-laki itu nggak ditinggal agak bermasalah, apalagi ditinggal. Ya, kalau perempuan ya mau ditinggal atau enggak, yang penting jangan lama-lama, enggak masalah. Yang penting berat jalan. yang penting itu ya. Nah, yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajat ya. Nggak ada Mi. Sampai berapa tenda? Itu dua Mi. Di Dua, di tiga, empat, lima. Nggak ada penghuni itu. Ya, luar biasa ya. Kita doakan sahibul bait dan keluarga semoga selalu sehat walafiat. Semua hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ibadah umrohnya semoga selamat lancar. Dan dalam melaksanakan ibadah umroh semoga khusyuk. Ya. Dan pulang dengan predikat umroh yang makbulan dan mabrur. Dan kita semua yang hadir di sini semoga diperkenankan oleh Allah untuk sampai ke Harman. Yang sudah sampai semoga sampai lagi. Yang belum sampai semoga ya cepat ditakdirkan oleh Allah untuk sampai. Makanya Bu, ada sebuah ungkapan dari ulama. Kalau kita tidak bisa menjadi tamunya Allah, ya. Kalau kita tidak bisa belum bisa menjadi tamu Allah, nggak bisa hadir ke Baitullah, maka hadirkan Allah ke dalam diri kita. Halo, serius nih, serius. Kalau kita belum bisa menjadi tamu di Baitullah, maka hadirkan Allah dalam diri kita. Keutamaannya sama. Karena kalau orang jadi tamu Allah tapi hatinya tidak kepada Allah, ya, itu ada ulama yang menganggap lebih baik di tempat sendiri tapi Allah selalu hadir di hatinya. Maka ibadah umroh, ibadah haji itu ibadah badaniyah dan ibadah qalbiyah. Ibadah badaniyah dan ibadah qalbiyah. Ibadah badan. Makanya di dalam ibadah umroh, di dalam ibadah haji enggak ada bacaan yang wajib. Ya. Niat wajibnya itu ibadah qalbiyah. Dengan niat itu kita hadirkan bahwa kita benar-benar menjadi tamunya Allah. Ya. Selain itu juga ibadah badaniyah. Badan kita yang bergerak, tawaf badan. Bacaan nggak wajib.
Makanya ketika ada sahabat yang berdoa, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya baca dari tawaf ini sampai ke sa'i, apa yang saya baca? Ya, kamu baca apa? Kata Rasulullah, saya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah mengatakan sadaqah, benar. Makanya banyak ulama yang menyarankan nggak usah menghafal doa panjang-panjang, yang penting hadirkan hati pada saat itu bahwa kita benar-benar berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, badan kita di sana tawaf, sa'i, apa makna dari tawaf? Apa makna dari sa'i? Ya, itu semuanya yuk kita bahas bareng-bareng agar kita tahu. Karena ketika kita duduk bersama seperti ini, ya, yang kita bicarakan untuk yang mau berangkat menjadi tamu Allah dan untuk yang masih belum berangkat tetapi Allah hadirkan dalam diri kita untuk menjadikan kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kalau mau dibahas semua lama waktunya. Saya melihat prasmanan udah siap. Ya, udah siap. Jadi makanya jangan lama-lama, ya, ngaji kalau lama-lama gelap, ya, pegel, ya, itu nanti berdirinya susah. Ya, makanya saya kalau datang di sebuah majelis, kalau berdiri duduk. Lalu saya udah melihat, aduh, ya, nanti harus duduk lagi, ya. Tapi nggak apa-apa, ini kayaknya masih muda-muda semua, dari wajahnya kayaknya masih growing semua. Ya, lainnya gue ada yang lain udah. Ya, kita doakan sebelumnya semoga selalu sehat walafiat. Dan yang saya hormati para pimpinan baik yang ada di depan maupun di belakang. Tuh, ya, ini kayaknya besti-besti saya semua ini. Saya liatin wajah-wajahnya, wajah-wajah surgawi semua. Wajah saya temukan di sono, saya temukan di sini, semua ngumpul di sini semua ini ya. Nah, ya, dari belakang tadi udah saya lihat wajah-wajahnya, alhamdulillah. Ada dari Fatayat, ya, ada dari DM Darul Muttaqin, ada dari Baitul Ikhlas, ada dari Takut nggak disebut nih. Sebut-sebut masing-masing semuanya majelis taklimnya diri kita dan kita membaca Al-Fatihah bersama. Semoga kita diperkenankan oleh Allah bersama. Ya dunia balik niatin solehat makbulan min du'ana fi hadzal majlis. Sebutkan masing-masing semuanya. Sayyidina Muhammad Muhammad ziyaratah ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah wal Munawwarah wal Ka'bah al-Musyarrafah. Itu di sana. Lana bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah, saya enggak usah diikuti satu-satu. Ya. Kalau ada perubahan nanti sampai rumah saya buka WA, saya tapi nggak disebut. Sebut masing-masing hadir. Ya, ya, yang saya hormati para kaum muslimat semuanya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya, yang disunat dan yang nggak disunat. Semoga semuanya sehat. Amin, sehat. Bu, saya grogi tadi nggak bisa serius. Kita bercanda aja ya. Ya, biar dia nangis. Biasanya kalau mau mengantarkan orang umroh, ya, udah nangisnya. Pertanyaannya kenapa kok nangis? Aja bayar dewek. Kenapa kok nangis? Saya kesana. Berarti menangisi diri sendiri. Bu Rosma jangan ger. Kenapa mereka menangis bukan menangisi yang mau berangkat, menangisi diri sendiri. Ngapain giliran? Ya, insya Allah.
Ya semuanya. Kalau urusan pahala semuanya ya gampang, mudah, duduk di majelis taklim pahalanya bersama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hidup, cuma bedanya kita nggak dipanggil Bu Haji aja. Ya. Kalau cuma mau ingin dipanggil Bu Haji ke pasar. Pasar berapa kali kita dipanggil Bu Haji? Pasar haji gitu. Apalagi nyebrang Bu, jangan kasih 2.000 kalau nyebrang. Ya kasih 5.000, kasih 5.000 kita udah berlalu hilang dari pandangan dia masih berdoa. Ya ngasih 1.000 ngelinding lagi. Kasihan banget. Ngasih 1.000 ngelinding dikejar kata gogot. Ya terus mau dipanggil Bu Haji, nggak mau lah. Tapi kalau ngasih 5.000, 10.000, terima kasih Bu Haji, digini-giniin duitnya. Ya, dibentok-bentokin, terima kasih Bu Haji. Itu doa. Ya ketika ada orang yang ngomel meskipun ada pro dan kontra panggilan haji begini begitu kita nggak usah ikutan urusan seperti itu. Yang penting kita nggak ngarep. Makanya yang dipanggil itu hanya haji akbar. Ya, orang umroh nggak ada dipanggil Bu Umroh. Bu Umroh, Pak Umroh gitu nggak ada. Dipanggil Pak Haji dan Pak Haji. Yang penting kita nggak mengharap. Toh orang memanggil. Ya itu sebagai bentuk penghormatan. Kayak saya, Umi saya lebih suka dipanggil Umi. Ada Umi namanya ya. Saya lebih suka dipanggil Umi gitu loh. Daripada nggak usah ustadzah, nggak pakai ustadzah, nggak pakai haja, nggak pakai SHD, nggak usah sarjana agak gimana. Ya, akhir Umi gitu aja. Noleh, insya Allah noleh saya. Kalau dengar yang ini Dipanggil Umi gitu loh. Kan ada ya kayak Haji Muhyiddin. Haji 2 kali. Ya, Haji Muhyiddin berkali-kali kalau nggak dipanggil Pak Haji dia nggak noleh. Ya, nah kalau saya udah Umi gitu lah, insya Allah saya noleh. Bahkan ada anak manggil ibunya Umi, saya juga ikut noleh. Ikut noleh gitu ya. Ada anak dia kemarin. Ini Umi di pasar itu pada tahu nama saya semua Bu kalau saya ke pasar. Apa ikut tahu nama saya? Ya, karena dalam kata Umi itu udah komplit Bu. Ya, Umi itu di dalamnya udah ada ibu. Ya, udah ada ustazah. Ya, udah ada hajah. Pokoknya yang label-label perempuan ada di dalam Umi itu lengkap. Makanya saya dari kecil selalu Umi, nggak pernah dipanggil Abi. Iya, perempuan. Selalu dipanggil Umi gitu loh. Itu panggilan yang terbaik ya. Lah, dah waktunya habis. Ya, syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang Allah limpahkan pada diri kita pada pagi menjelang siang. Pada saat ini kita bersama-sama menjalankan rutinitas kita, memenuhi undangan saudara kita. Semoga menjadi nilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa yang dimunajatkan oleh kita pada saat ini menjadi doa yang makbul, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan harapan kita semua. Ya, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap terhatur kepada Habibana wa Syafi'ina Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna solatakum nurun lakum yaumal qiyamah. Ya, zayyinu majalisakum, hiasilah majlis-majlis kalian semua. Dihiasi dengan apa? Ya, kata Rasulullah, dihiasi dengan bisolati alayyah, dengan bersolawat kepadaku. Karena solawat itu merupakan majalisakum bisolati alayyah fa inna solatakum nurul, akan menjadi cahaya. Ya, bagi siapa? Bagi kita semua nanti fi yaumil akhirah, di hari akhir. Makanya banyak-banyak bersolawat. Ya, sekarang ada dua hajat. Yang pertama maulid, yang kedua walimatus syafa'ah. Kalau maulid ini merupakan limpahan rahmat dari Allah. Ya, makanya kalau di kampung-kampung, daerah-daerah itu ya,
ada kue-kue gunungan ya, ada apa buah ya, ada buah-buah gunungan, ada buah terbaik. Nah, yang bukan buah yang dipasang di gunungan itu bukan sembarang buah itu ada filosofinya sebenarnya. Makanya kalau ada orang bikin gunungan kan nggak ada buah yang bagus di luar jelek di dalam, nggak ada. Ya, yang bagus-bagus semuanya. Makanya kata guru saya itu ya, buah paling bagus itu adalah buah tin. Ya, bagus di luar, ya, mulus di luar, halus di luar, lembut di dalam. Jadi buah yang paling bagus buah tin, nggak ada yang keras, kulitnya itu halus katanya. Ada ya, udah pada tahu buah tin semua? Ya, nah itu ya. Tapi jangan minta dibawain ke saya, jangan. Jangan titip barang, ya. Jangan titip barang kepada orang yang mau berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, jangan merepotkan. Ya, barang itu di sini banyak. Jadi yang paling bagus buah tin. Buah tin ini baik luarnya dan baik juga dalamnya. Ya, ada buah yang baik luarnya tapi nggak baik dalamnya. Buah apa? Kedondong. Makanya kedondong tuh nggak pernah ada di gunungan tuh. Ya, kalau ada orang bikin apa nih kayak di meja ini nggak ada kedondong. Nggak ada. Ya, nggak ada kedondong. Kenapa? Karena buah kedondong itu baik di luar, dalamnya. Ya. Di dalam itu mau menusuk-nusuk. Ya, buah kedondong. Makanya kalau ada orang katanya yang sakit tenggorokan. Biar garuk kedondong dia keluar masuk ya, insya Allah. Kalau sakit sakitnya nambah. Buah yang baik luarnya nggak baik dalamnya. Ada buah yang bagus dalamnya tapi nggak bagus luarnya. Buah apa? Nah, ya makanya nggak ada gunungan pakai durian. Mahal. Ya? Mahal. Di sini juga nggak ada. Mahal. Saya mau minta kan juga nggak enak, Bu. Mungkin kok suka sih, padahal durian itu nggak bagus luarnya. Ya. Dalamnya meskipun bagus. Ya. Jadi buah-buah yang dibuat sedekah, yang dibuat gunungan itu merupakan buah-buah yang terbaik, buah-buah yang bagus. Kenapa? Karena menjadi filosofi. Ya, kita berangkat dari rumah, perbaiki. Ya. Fisik kita, makanya ada yang berseragam, mandi, pakai bedak, pakai lipstik, ya. Nah, sampai bros, ya, jadi sampai ke sini juga, ya, benahin hati kita. Semoga semuanya bernilai amal. Soalnya itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu diutus oleh Allah. Ya, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya sudah ada pada masa itu, kelakuannya sudah ada pada masa itu, tapi dibenahi. Islam datang bukan hanya melarang dan memerintah. Halo? Islam datang bukan hanya melarang dan memerintah, tetapi Islam datang juga untuk memberikan solusinya. Ya, Allah melarang zina. Allah melarang zina. Jangankan berzina, mendekati saja tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Wala taqrabu. Jangan dekat-dekat kepada urusan zina. Ketika Allah melarang zina, Allah kasih jalan keluarnya, yaitu dengan nikah. Dengan pernikahan. Ya, kenapa? Karena ada rasa di dalam diri setiap makhluk yang Allah ciptakan. Nggak bisa dihilangkan. Cinta itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Makanya kata ahli tasawuf, yang namanya cinta itu mailal insan ila ma yuwaffiqihi. Kecenderungan seseorang kepada sesuatu yang dikehendakinya. Itulah cinta. Ya, makanya ketika kita bersama seperti ini saling mengingatkan kita. Kalau udah saling mengingatkan, insya Allah kedepannya kita akan menjadi yang lebih baik. Ya, bermaulid. Ya, makanya kita setiap ada niat baik, ada sedekah,
ada kebaikan yang kita perbuat, niatkan maulid Nabi, merasa bersyukur dan merasa bergembira kita karena Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Amin. Ya. Syukur, ya bersyukur. Jadi kita alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil ta'at. Dua, syukur kita kepada Allah. Yang pertama bersyukur karena kita dikasih iman. Ya anta'budullah. Ya kita beriman kepada Allah yang berhak disembah hanya Allah. Yang kedua, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Ya bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi dibuktikan dengan perbuatan. Salah satu perbuatan untuk membuktikan nih kita bersama-sama seperti ini. Ada yang berangkat ke Baitullah, meskipun umroh itu enggak wajib, sunnah. Tetapi kalau bagi orang yang mampu, hukum sunnah itu bisa berubah menjadi wajib. Kan wajib haji nih, kalau haji waktu tunggunya masih lama. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang mampu saat ini wajib umrah. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, kata Rasulullah, ya wajabat lahu syafaati, maka wajib bagi orang tersebut mendapatkan syafaat. Ya, dengan catatan ya, jangan hanya diniatkan, karena idza jaa akhiruz zaman, apabila datang akhir zaman, orang datang ke Baitullah, ini beda-beda maksud, beda-beda tujuan. Ya, yang pertama, satu, orang kaya. Orang kaya tujuannya untuk apa? Untuk bisnis. Ya, untuk bisnis. Ya, mencari sebanyak-banyaknya. Ayo berangkat umroh. Tujuannya apa? Bisnis. Ya, tujuannya bisnis. Tetapi kalau kita mengajak tujuannya lillah, ya itu bagus. Makanya saya jarang nyuruh orang untuk umroh, untuk haji. Kenapa? Karena ada konsekuensi pada diri saya. Kalau saya nyuruh orang umroh, paling tidak saya nyumbang ongkosnya. Iya. Ya, ibu umroh ya, tanggung saya ya 100.000. Ya. Kurangnya banyak. Karena kalau orang kaya itu tujuannya untuk bisnis. Kadang ada pejabat di akhir zaman. Ya, umroh untuk apa? Ya, untuk mencari gelar. Agar nyaman dipampang fotonya. Haji. Ya, ada bacaan haji. Ya, tuh hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam yang seperti itu, maksudnya hilang semua. Makanya ketika Allah memerintah dalam urusan ke Baitullah, kata-kata yang pertama kali diselipkan oleh Allah adalah lillahi walillahi 'alan nasi. Ya, semoga kita memaknai itu. Ya, apa lillahi? Lillahi ini karena Allah. Karena pahala umroh, pahala haji itu sudah didapat oleh orang yang sudah punya niat, diawali dengan nabung. Kita nabung, Bu, di rumah ada celengan. Ibu tahu celengan? Tahu. Berakhiran an ya, Bu ya. Ya. Jangan sampai enggak ya. Habiskan. Celeng. Ya. Berakhiran an. Nah, itu ya. Kalau naruh di celengan kita, ya, itu setiap naruh itu udah berpahala. Naruh berpahala. Dari niatnya juga berpahala. Belum sampai ke sana. Makanya orang yang mau berangkat umroh, niatnya ini luruskan lillahi ta'ala. Karena gerak sedikit berubah. Ya, contoh yang dicontohkan sama guru saya. Kadang ketika kita daftar, ada niat untuk enggak lillah. Ya, ada niat untuk enggak lillah. Ini masih dimaklumi. Ketika kita udah naik pesawat,
Ketika kita udah naik pesawat, kadang niat ini ada yang berubah. Itu masih dimaklumi, masih di pesawat. Ketika kita sudah sampai ke tanah suci, itu masih dimaklumi. Tapi kalau kita sudah sampai pada baju ihram, udah pakai baju ihram, maka di situ harus diluruskan niat. Nggak boleh niat macam-macam. Ya, kalau sholat kita mau pakai apa aja bebas. Kita mau pakai mukena boleh, pakai baju gamis kita boleh. Nggak ada gamis, nggak ada mukena di perjalanan, adanya cuma horden. Ya, pakai horden itu juga boleh. Yang penting tutup aurat. Tapi kalau untuk haji dan umroh, pakaiannya tidak sembarang dan tidak bebas. Itu semuanya harus pakai baju ihram. Makanya kalau kita sudah pakai baju ihram, jangan kemana-mana niat. Ya, niat lillahi ta'ala. Ikutin petunjuk dari travel. Ya, ingat, ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh, jangan dilupakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mentang-mentang musafir, sholat lewat. Enggak ada dispensasi urusan salat ketika kita mau mengadakan perjalanan. Makanya saya sering sampaikan di majelis-majelis taklim, ya, karena kita sudah tahu nanti ketika naik pesawat enggak ada air. Kalau satu pesawat, yang pesawat besar isi 400 orang lebih, ya itu mau wudhu semua enggak memungkinkan. Makanya di situ bertayamum. Kalau kita sudah tahu nanti di pesawat mau tayamum, persiapkan alat-alat untuk bertayamum. Dengan apa kita bertayamum? Halo? Dengan apa kita bertayamum? Dengan debu, niat nggak usah disebut, Bu. Udah ada dalam hati, dibawa kemana-mana. Ya, dengan tanah yang kering berdebu. Makanya saya selalu dianjurkan sama guru saya, bawa tanah nak kalau mau umroh. Ya, bagaimana makainya nih? Bawa tisu kan di tas. Ya, tisu. Kita duduk di pesawat, taruh di paha. Kita duduk kan? Saya duduk ya. Duduk Mi. Nah, ya, duduk, ambil tisunya. Ya, ambil tisu, ya, ini tisu, ya, nih, taruh di sini. Nah, ini debunya, ya, tuang dikit, jangan banyak-banyak, kelilipan. Ya, nih, ini tisu, ya, tuang sedikit, dikit aja, yang penting ada unsur debunya. Nah, pukul dengan dua tangan. Nawaitu tayammumah listibahati sholati ya lillahi ta'ala. Nah, tiup, yang penting jangan muncrat. Ya, karena nggak boleh kena air. Kalau khawatir, tapi saya nggak bisa niup, siap niup pasti muncrat. Maka begini. Nah, jangan ditiup. Nah, begini. Terus ini dari atas. Udah, nggak usah kumur-kumur. Dur pakai debu. Ya, dari atas sampai ke bawah satu kali. Nggak boleh dari bawah di ke atasan lagi, nggak boleh. Kita masuk ke hidung, masuk bahaya. Nah, ini dari atas ke bawah. Nah, udah, buang. Ini tisu yang udah dipakai, lipat. Ya, nah lipat. Ambil tisu yang baru lagi. Karena ini dua pukulan orang tayamum. Nah, begini lagi, kasih lagi tanah. Nah, dikit aja. Nah, ini ya. Nah, terus yang tangan. Setelah itu udah selesai. Ya, taruh lagi tangannya di tas. Nggak pakai kaki, nggak pakai. Ya, Mi, saya tayamum tuh bangku senderan yang di depannya. Pertanyaannya, di situ ada debunya nggak? Ya, Nggak kelihatan. ada debunya nggak? Kelihatan Mi, debunya Mi. Ya kan apa aja Mi yang ada di situ, apa ada yang ada di situ diperbolehkan untuk bertayamum selama kita sebelumnya tidak tahu bahwa kita mau bertayamum. Tapi kalau kita sudah tahu di pesawat itu nanti mau bertayamum, siapkanlah semuanya barang-barangnya untuk bertayamum. Jangan nyendengin, itu syarat sahnya sholat.
ya. Nah, sholat di jamak kosor, zuhur ke asar, bisa 2 rakaat. Nanti maurid ke isya, tapi mauridnya jangan dikosor. Kalau maurid dikosor ntar jadi 1,5. Ya, 1,5 rakaat. Ya, makanya hal seperti itu diawati ya. Dia bawa nyari tanah, ya, nyari tanah dibawa, diwadahin tempat bedak yang kecil. Itu kan hanya dipakai pada saat kita di pesawat. Nanti berangkatnya dan pulangnya. Ya, saya waktu ke sana bawa, ada yang minta di pesawat, saya kasih, oh begini ya, oh begini ya, begini. Ya, nih, jadi Umi kalau yang pakai begini bagaimana? Ya, saya tidak mau menyalahkan, tetapi kalau kita sudah tahu di pesawat nanti mau bertayamum, maka laksanakanlah dengan baik agar ibadah tidak ada yang kita tinggal. Ya, kenapa? Karena kita mau beribadah, jangan sampai ada ibadah yang kita tinggal begitu. Ya, kita melaksanakan ibadah yang enggak wajib, umroh kan enggak wajib. Ya, tapi kalau sholat itu wajib. Makanya ada yang tanya ke saya, Mi, bagaimana hukumnya haji talangan sama umroh talangan? Apa talangan? Apa talangan? Berangkat dulu bayar belakangan. Bahasanya talangan tuh. Iya. Lah dibayarin dulu ya. Nah, sama kayak celengan tadi berawal kelahiran an, ini talang kelahiran an, jadi talangan, celeng jadi Celengan. ya. Anak jadi celeng. Oh talangin, kalau talangin ini kata perintah, talangin ya, kata perintah, bil amar, ya kata perintah. Tapi kalau talangan, ya kalau talangan, ya kata pernyataan. Ya, ya. Jadi boleh juga haji atau umroh kita ngutang dulu. Ingat ya bahasanya. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a. Islam itu ringan, enggak berat. Man istata'a bagi orang yang mampu. Kalau enggak mampu, enggak usah maksa. Ya, kalau ngutang bagaimana nih? Kalau ngutang berarti belum mampu, ya udah santai. Ya, santai. Nah, kalau sudah punya baru mampu. Orang yang mampu tapi mengatakan dirinya tidak mampu, maka dosa dengan kemampuannya itu. Makanya kita nggak boleh ngumpet-ngumpetin. Ya, ulama itu menganjurkan kepada diri kita kalau dikasih nikmat oleh Allah, ya hadirkan semuanya. Ya, hadirkan badan, hadirkan jiwa, hadirkan hati kita. Untuk apa? Untuk selalu bersyukur kepada Allah. Makanya ketika kita dalam keadaan melaksanakan walimatus safar seperti ini, ya, ini manfaatnya luar biasa. Jaga adab. Makanya dianjurkan oleh ulama jaga adab, pamit yang harusnya biasa jalan wirawiri keluar masuk rumah. Ini nggak ada beberapa hari, ya, beberapa hari nggak ada. Kemana? Nah, kalau ada seperti ini kan udah diketahui bersama. Nanti bunganya disirami. Kalau punya kucing dikasih makan, rumahnya disapu. Punya bebek, ya, dipotong, dicari-cari, ya, dipotong, ya. Belum nyari ini. Iya. Kok dipotong sih Bu? Kan ada dalilnya. Apa dalilnya? Potong bebeknya. Bisa dikuali. Berarti kalau nggak dikuali, ya nggak boleh lah. Berarti dipotong. Ya udah halal. Ya. Halal. Tapi boros dong. Aduh jangan-jangan saya nanti pulang mau bebek udah habis. Bulatkan niat. Makanya ada yang nanya ke saya, Mi, kenapa kalau di sana tenang, enak, nyaman? Ya, jawabannya satu, karena di sana kita nggak bawa sertifikat tanah. Nggak bawa sertifikat, nggak bawa BPKB, ya, tenang di sana, aman. Kenapa? Karena dekat dengan makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah umroh itu semuanya ada di Mekah, ya. Di Madinah itu nggak ada ritual umroh, nggak ada. Ya, di Madinah itu kita sowan kepada Rasulullah.
Kalau di Mekah, tawaf di Mekah. Makanya manfaatkan, jangan betah di hotel. Meskipun empuk, kasurnya sayang. Ya, udah berangkat dari rumah ongkos mahal. Manfaatkan tawaf, tawaf sunnah kalau tak umroh. Takut mau ngambil mikot, ya tawaf sunnah terus di situ. Capek istirahat sebentar, minum air zam-zam. Setelah istirahat ya muter lagi, umroh lagi, tawaf lagi, terus seperti itu. Ya, urusan bacaan, hadirkan hati kita kepada Allah bahwa semuanya kita berniat dan kita melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya jangan disia-siakan ketika di sana. Mi, boleh nggak terima telepon? Boleh banget. Ya, orang tawaf itu tidak seperti orang sholat. Berbicara tidak membatalkan tawaf. Boleh berbicara, boleh menerima telepon, boleh. Hablum minan nas juga dijaga di sana, jangan injak-injak. Tapi orang Indonesia nggak minjam kayaknya, tapi diinjak. Ya. Ya. Kalau sampai di sana, tapi hati-hati semuanya. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah Allah berikan pertolongannya di sana. Al-hujjat wal umrah waqtullahi. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh itu waqtullahi, itu adalah tamunya Allah. Kalau Allah punya tamu, insya Allah Allah bertanggung jawab terhadap tamunya. Nggak ada orang umroh dan haji itu kelaparan di sana. Ya, kecuali karena ulahnya sendiri. Mi, ntar bingung kalau nggak bareng rombongan, gampang. Ya, cara nyari alamatnya itu gampang, tenang. Ya, yang penting nanya, orang sana itu pinter bahasa Indonesia semua. Orang Arabnya juga bahasa Indonesia semua. Ya, kalau ketahuan saya dulu di sana, Bu, ya min aina. Saya nggak ngaku orang Indonesia. Min aina Indonesia? Lah. Saya dipanggil sehari ini, saya kan nggak mau. Oh, saya bingung sama dipanggil sehari ini. Ya, min aina Indonesia? Lah. Kamboja? Lah. Vietnam? Lah. Filipina? Lah. Malaysia? Lah. Min aina? Pakistan. Saya ngaku dari Pakistan, apa kata mereka? Muskilah. Ternyata saya nggak bisa nyamar. Muskilah Pakistan katanya. Saya itu disuruh belanja, saya nggak mau. Saya dikatain bafil katanya, karena saya nggak mau belanja. Oh, saya semua hidup saya udah lengkap, ngapain belanja? Bafil katanya. Saya balas tamak. Ya, saya kan ngerti bahasa Arab dikit-dikit gitu. Ya saya jawab tamak gitu ya. Marah dia. Min ainam gitu, langsung nanya. Ya saya jawab itu semaunya saya sendiri juga gitu. Saya balas juga gitu ya. Akhirnya saya ngaku Pakistan, nggak percaya. Muskilah. Ternyata nggak bisa ngaku. Nggak memenuhi syarat jadi orang Pakistan. Ya. Jadi niatkan semuanya lillahi ta'ala. Ya, Allah sebanyak-banyaknya di situ. Ya, istirahat sejenak. Setelah itu tawaf lagi, istirahat sejenak, tawaf lagi. Manfaatkan umroh hanya sebentar. Ya, boleh nggak nih telepon keluarga? Boleh. Nih, saya sekarang lagi di depan Multazam. Telepon. Ya, ke siapa yang mau ditelepon? Boleh, silakan. Saya mau berdoa, aminkan ya. Begitu bahasanya. Jangan HP-nya ditempelin ke Ka'bah. Nih, minta sendiri gitu. Ya, jangan ditempelin. Ya, saya mau berdoa, aminkan ya. Berdoa yang di dekat Multazam dan ya aminkan dari sini. Ya, boleh enggak apa-apa. Ya, sambil ngobrol boleh, tidak membatalkan. Hablum minan nas dijaga. Ya, jangan kita hanya mementingkan hablum minallah, karena kalau ada orang yang tersakiti, Allah juga tidak ridho kepada perbuatan orang tersebut. Makanya dijaga. Kalau memang penuh, nggak bisa kita untuk masuk ke situ, lebih baik menghindar dari yang lainnya. Gitu ya. Nah, dari keberangkatan sampai pelaksanaannya, sampai pulang kembali, semoga semuanya sesuai harapan. Ya,
haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Ya, mabrur itu berasal dari kata abarro. Apa itu abarro? Abarro itu menepati janji. Menepati janji. Ketika kita berkata labbaik Allahumma labbaik, ya saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ketika kita diperintah untuk tawaf, itu dalam bentuk ketaatan. Kita muter keliling dunia ini, muter semuanya, berhenti sejenak ketika adzan berkumandang. Makanya kita lakukan semua urusan dunia kita, urusan ibadah yang lain kita, berhenti sejenak untuk melaksanakan salat. Dalam sa'i juga begitu. Apa yang terkandung di dalam sa'i? Di dalam sa'i itu adalah ada usaha bagi kita untuk menjemput apa yang menjadi bagian kita. Makanya Siti Hajar, Bunda Hajar pada saat itu bolak-balik wirawiri Safa dan Marwah. Dan sekarang kita mengambil ritualnya, ya, agar semuanya menjadi amal soleh. Makanya banyak dari pelaksanaan ibadah umroh, ya, ibadah haji itu diambil semuanya dari amaliyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah. Nabi Musa mendapat gelar Kalamullah. Nabi Isa mendapat gelar Ruhullah. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Nabi Muhammad mendapat gelar Habibullah. Apa bedanya semuanya itu? Kalau Khalilullah, hullah berasal dari kata hullah. Apa itu hullah? Hullah itu celah. Kayak tusuk gigi, kita mau tusuk gigi kan itu ada celah lubang. Nah itu namanya hullah. Ya, tusuk gigi itu namanya hullah, masuk ke dalam lubang, celah-celah gigi. Ya, jadi Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, tidak ada celah sedikit pun dari hati Nabi Ibrahim yang tidak berisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya manfaatkan ya pelaksanaan umrah menjadi umrah yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang dikeluarkan berupa materi semuanya Allah balas berlipat-lipat. Ya, amin ya rabbal alamin. Yuk bersama-sama kita berdoa, semoga apa yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita qurrata a'yun yang dekat maupun yang jauh semoga selalu terjaga dalam kebaikan sesuai dengan harapan kita. Dan wabil khusus Bapak Warid dan Ibu Rosma Dewi yang akan berangkat melaksanakan ibadah umroh, semoga dalam perjalanannya bersama rombongan ya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelaksanaan ibadah umrohnya khusyuk sesuai dengan harapannya, menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pulang dengan selamat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang makbul, umroh yang makbul dan mabrur. Begitu juga dengan kita semua, semoga Allah perkenankan kita untuk sampai ke Baitullah. Kita semoga semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang istiqomah, yang selalu terjaga dalam kebaikan. Doakan juga lingkungan kita, semoga menjadi lingkungan yang harmonis, lingkungan yang rukun antar tetangga, lingkungan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa likuniyatin sholihat magulan min du'a'ana ummahat fi hadzal majlis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna syukuran waj'alna suburan waj'alna fi aini sawiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min tahawuli afiyatik wa min fujati ni'matik wa min jami'i safatik. Allahumma ij'alna ziyaratah ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wal Ka'bah al-Musyarrafah fi kulli sanah waj'alhuma umratan maqbulan wa mabruran. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi amrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi rizqina. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma
نجل أولادنا في الامتحان اللهم نجل أولادنا في الامتحان اللهم نجل أولادنا في الامتحان ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مسرورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لم تبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استجب من دعائنا بركة الفاتحة